Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Oh, tentang kalimat afektif ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Tujuan pembelajaran dari hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian, tujuan, dan mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, menganalisis struktur, pembangun, dan kaidah kebahasaan teks prosedur dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, menyusun dan mempresentasikan teks prosedur sederhana secara baik, secara mandiri, kreatif, dan percaya diri. Anak-anak, pernahkah kalian merakit mainan baru atau memasak mie instan? Pasti pernah kan? Memasak mie instan, mendaftar akun Google, akun medsos, IG gitu. Nah itu apakah kamu kebingungan atau tidak? Kalau kebingungan itu biasanya ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu adalah teks prosedur namanya. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur yaitu teks yang berisi cara dan tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan, jadinya urut. Tujuan utamanya mempermudah pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti instruksi dengan tepat sehingga mendapat hasil yang diinginkan. Fungsi sosialnya mengedukasi yang membaca, membantu, serta memastikan efisiensi dan keselamatan. Itu fungsi dari teks prosedur. Karakteristik utama dari teks prosedur yaitu yang pertama, berisi panduan langkah-langkah, yaitu disusun berupa tahapan kronologis yang harus sesuai hingga akhir. Yang kedua, informatif dan terperinci, memiliki aturan, takaran, ukuran, dan batasan yang akurat. Yang ketiga, bersifat universal dan objektif. Instruksi berlaku sama untuk siapa saja yang membaca. Yang terakhir, adanya syarat atau pilihan, seringkali membuat opsi kondisional untuk membantu pembaca. Contohnya yaitu, jika adonan terlalu kental, tambahkan sedikit air. Nah, itu adanya syarat. Yang selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Coba siapa yang bisa menyebutkan struktur teks prosedur itu apa aja? Gak bisa ya. Yang pertama itu tujuan. Pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan, serta motivasi pelaksanaannya. Yang kedua, material. Ada yang tahu material itu apa? Material itu sinonimnya yaitu bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan. Nah, itu namanya material. Alat-alat yang dibutuhkan beserta ukuran, takaran yang spesifik. Yang ketiga, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yaitu tahapan intinya yang disusun secara berurutan dan tidak boleh dibolak-balik pada umumnya. Yang terakhir, penutup, penekanan ulang, simpulan, ucapan selamat, mencoba atau manfaat dari teks prosedur tersebut. Gitu. Yang selanjutnya, unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, kalimat imperatif, yaitu perintah. Yang pasti teks prosedur kan perintah, langkah-langkah, yaitu elemen yang paling penting yang berfungsi meminta pembaca melakukan sesuatu. Ciri utamanya menggunakan kata kerja
berakhiran kan, i, atau partikel lah. Contohnya, masukkan bumbu ke dalam wajah, hindari kotak dengan mata, potonglah sayuran berbentuk dadu. Yang kedua, kalimat deklaratif dan interrogatif. Deklaratif yaitu memberikan informasi pendukung. Contohnya, proses fermentasi membutuhkan waktu 3 hari. Nah, itu kalimat deklaratif. Yang selanjutnya interrogatif, itu pertanyaan. Digunakan untuk perhatian di awal teks. Contohnya yaitu, sudahkah Anda tahu cara menghemat listrik? Sudahkah Anda tahu cara membuat mie instan? Nah, itu. Yang selanjutnya unsur kebahasaan, kata hubung dan kerja. Yang pertama, konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menerapkan hubungan waktu antara dua peristiwa. Contohnya itu pertama, selanjutnya, kemudian, setelah itu, lalu. Nah, gitu. Itu namanya konjungsi temporal. Yang selanjutnya, verba material dan tingkah laku. Verba material, kata-kata yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya itu mengiris, menuang, memukul. Nah, yang verba tingkah laku itu yaitu yang mengacu pada sikap. Contohnya memahami, menunggu, meyakini. Nah, materi yang selanjutnya itu jenis-jenis teks prosedur. Ada yang tahu jenis-jenis teks prosedur itu apa? Gak ada yang tahu. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu sederhana, itu hanya berisi 2-4 langkah. Ringan, bisa diubah urutannya, biasanya akan gagal atau tidak masuk akal. Contohnya cara menyediakan setrika, cara memasak sendal. Cara memakai sendal. Nah, gitu. Yang kedua itu jenisnya teks prosedur kompleks. Itu terdiri atas banyak langkah yang terperinci dan berjenjang, memiliki langkah yang rumit. Contohnya itu cara membuat paspor, cara mendaftar CPNS. Nah, masih banyak lagi. Yang ketiga, yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol itu yaitu teks yang langkahnya tidak terlalu ketat, bisa dibolak-balik, tetapi tujuan akhirnya tetap tercapai. Contohnya itu cara memasak sup ayam, urutan sayur dan ayamnya bisa ditukar. Nah, ini contoh teks prosedur kompleks, yaitu prosedur pembuatan IKTP. Pembuatan KTP elektronik adalah contoh sempurna dari teks prosedur kompleks. Proses ini melibatkan syarat material administratif yang ketat, surat pengantar, RT, KK, akte gitu. Langkah-langkahnya bersifat berjenjang, mulai dari kelurahan, mengambil antrian, wawancara, pengambilan foto wajah, hingga perekaman biometrik sidik jari. Jika satu langkah dilewati, proses tidak bisa ditunjukkan. Nah, itu harus urut pokoknya. Nah, yang terakhir itu PR. Harus ada PR, yaitu PR-nya buatlah teks prosedur sederhana dengan tema bebas. Boleh kuliner, teknologi, atau hobimu. Nah, itu. Makanya itu harus dengan kaidah kebahasaan yang sudah saya ajarkan tadi ya. Seperti tujuan, material, langkah-langkah, penutup, dan gunakan kalimat imperatif dengan tepat. Dan minggu depan harus ada yang mempresentasikan di kelas. Nanti yang mempresentasikan saya kasih nilai tambahan. Apakah ada pertanyaan di pembelajaran hari ini? Oh, tidak ya? Oke. Baik. Bapak Guru, apabila ada salah
kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.